Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Bagaimana keadaannya? Baik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan melakukan diseminasi praktik baik, disiplin dan juga budaya positif. Adapun pertama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia tanah air, Tanah tum airku, tanah tumpah darahku. darahku. Di Di sanalah aku sanalah aku berdiri, berdiri, jadi jadi pandu pandu hidupku. hidupku. Indonesia Indonesia kebangsaanku, kebangsaanku, bangsa dan bangsa dan tanah tanah airku. airku. Marilah Marilah kita kita berseru, berseru, Indonesia Indonesia bersatu. hidup. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya kita langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Jenal. Dipersilahkan Pak Jenal. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Sri yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Selamat sore. Sehat. Terlihat sekarang wajahnya ya. Iya, Ya, walaupun sudah sore, terlihat bagus dan juga semangat. masih seger ya karena sudah sholat ini. Bapak Ibu, kita mulai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertatap maya di tempat yang terbatas. Mudah-mudahan ini bagian daripada ibadah ya, karena dari pagi Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu mengabdi di sekolah, dan sekarang juga menyisihkan waktu untuk eh, menuntut ilmu sebenarnya di sini ya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya. Oh, sebelumnya mohon izin saya share screen. Oke, saya share screen. Em, Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya
Erzainal Mutakin ya, biasa dipanggil Pak JJ kalau di SMA di tempat saya bekerja. Saya salah satu CGP, guru CGP, calon guru penggerakkan angkatan 10. Di sana saya didampingi ada Pak Eman Suherman sebagai fasilitator, kemudian Bu Tri Utami Putri sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih sudah meluangkan waktu juga di sini ya pada kegiatan diseminasi ya aksi nyata budaya positif di sekolah gitu ya, di lingkungan sekolah dan juga lingkungan kita sehari-hari. Langsung saja Bapak Ibu mengenai mengenai budaya positif di sini ya. Kita tahu bahwa di sekolah kita mungkin banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kami, saya terutama bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya ya, karena saya pribadi juga belajar ya, karena pembelajaran itu sepanjang hayat. Kita sharing bersama. eh, Bedanya mungkin saya membaca duluan ini ya dan berusaha untuk memahami dan nanti saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan selama kegiatan CGP selama CGP dari 2 bulan ke belakang tuh. Ini sekarang sudah modul tahap 1.4 sudah melewati. Itu perjalanan yang masih belum apa-apa sebenarnya ya. Kami menjalani di CGP ini. Banyak sekali apa namanya keseruan-keseruan dan juga banyak sekali eh, positif yang sudah kami dapatkan di CGP ini. Untuk itu saya akan coba berusaha untuk menjelaskan atau menerangkan apa yang sudah saya dapatkan. Bapak Ibu, mengenai budaya positif ya di sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Budaya positif adalah suatu pembiasan bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid ya. Nah, eh, sebelumnya Bapak Ibu di depan Bapak Ibu ada pulpen dan kertas tidak ya? Mohon maaf, mohon izin. Ya, silakan. Nah, jika sudah ada Bapak Ibu tolong gambarkan atau bagaimana dilukiskan hobi Bapak Ibu gitu ya. Silakan. Hobi Bapak Ibu, kesenangan Bapak Ibu di dalam satu lembar kertas. Nah, misalkan Bapak Ibu Bu Sri hobinya memasak, misalnya gambar centong biasanya gitu. Kalau Bu Sri misalkan hobinya misalkan main kelereng, gambar kelereng misalkan. Nah, silakan Bapak Ibu. Nanti setelah menggambar, Bapak Ibu tunjukkan ke layar. Nah, silakan kalau sudah menggambar tunjukkan ke layar. Ya, silakan yang ada mohon di samping kanan Bapak Ibu yang sudah menggambar. Ya, nah itu Bu Heni Nuraini sudah eh Bula Bu Sri gambar apa Bu Sri? Tolong itu kayaknya bercak-bercak kayak gitu Bu Sri. Sebentar. Nah, kayaknya yang jelas itu Bu Heni. Yang lainnya? Oke. Nah, oke. Coba saya minta tolong mohon izin Bu Heni membuka mic. Nah, bisa Iya Pak. dijelaskan Bu Heni, kenapa gambarnya ada garis-garis, ada lengkungan kayak gitu Bu Heni? Silakan Bu Heni. Body siapa ya? Body saya dulu zaman gadis, nggak bercanda. Baik Bapak, terima kasih. Ini anggap saja ini gitar ya Pak ya. Saya senang bermain musik. Jadi cara saya melepaskan lelah itu ya bermain musik Pak, khususnya gitar.
Iya, Jadi musik dengan ya. gitar ini mampu ya paling tidak meringankan lah gitu. Jadi sedikit menghilangkan rasa jenuh atau apapun itu di aktivitas sehari-hari ya begini gitu. Setelah main musik khususnya gitar, insya Allah hilang. Itu cara mengelabui saya. Masya Allah, itu musik gitar itu bisa menghilangkan kepenatan pikiran ibu ya. Iya Pak. Ya. Luar biasa. Kalau Oke, saya pribadi lebih suka ke alat musik menghilangkan itu. terima kasih Bu Heni. Ya, ada lagi, Sama-sama Pak. oke, ada lagi Bapak Ibu guru yang hebat nih ya. Tadi Bu Sri, gambar apa Bu Sri? Sepertinya Bu Sri gambarnya gambar centong mulu nih ya. Oke, itu Bapak Ibu guru. eh Jadi gambar yang kita gambarkan itu mungkin mewakili daripada kebiasaan diri kita. Nah, ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas gitu ya. Positif ini. Jadi ingin mengetahui siswa itu seperti apa. Tadi kan saya pasti tahu ini Bu Heni ini suka main musik. Nah, terus Bu Heni ini suka dengerin musik karena gambarnya gambar alat musik. Nah, ini juga bisa kita terapkan di kelas itu menggambar. Anak-anak silakan menggambar apa yang Anda dalam pikiran Anda. Nah, berarti kita bisa mengetahui anak ini gemarnya main bola, berarti pasti menggambar bola nih. Anak ini menggambar apa namanya? Menggambarkan mobil, berarti suka main mobil-mobilan. Nah, anak ini misalkan menggambar apa? Nah, itu sebenarnya bisa tergambarkan dari menggambar dari yang dia pikirkan gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya. Apalagi kalau di ruang lingkup SD nih ya. Senang sekali mungkin anak-anak kalau misalnya suruh menggambar gitu. Apalagi ingin menunjukkan bahwa dirinya itu seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh tadi budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif ya. Mungkin bisa dilakukan di dalam kelas tadi bernilai positif. Kemudian apa sih yang eh budaya positif yang akan diterapkan ya? Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan terakhir adalah keenam, segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Mungkin kita juga perlu menstimulus anak didik kita. Jadi kalau kita mau menerapkan budaya positif itu, kitanya juga berperilaku mencontoh gitu ya. Sebagai guru ya berperilaku mencontoh menjadi role modelnya. Nah, di sini eh, seperti yang disebutkan bahwa perubahan paradigma stimulus ini oleh Stephen Covey ya, ini prinsip Central Leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ini sesuai dengan moto kita ya. Eh, Moto Ki Hajar Dewantara ini apa namanya kita mengajarkan kepada murid itu sebagai kodrat zaman dan kodrat alamnya gitu ya. Kemudian kita juga sebagai leader ya yang juga sebagai penuntun. Nah, yang mana penuntun itu juga harus mencontoh gitu ya, menunjukkan sikap perilaku dari kitanya yang positif. Nah, insya Allah itu akan menjadi stimulus buat anak didik kita. Nah, itu yang maksud daripada perubahan stimulus. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin positif, yang mana konsep disiplin positif ini sebuah pendekatan yang dirancang bagi pengembangan murid untuk menjadi em, murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Nah, ini Bapak Ibu konsepnya. Jadi, disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati tidak hanya murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, penyedia penitipan anak, pekerja muda dan lainnya.
Ini konsepnya. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas itu juga atau di lingkungan sekolah itu menunjukkan bagaimana kita berperilaku menunjukkan sesuatu yang apa namanya positif ya, menunjukkan hal-hal yang positif supaya nanti ditiru ya oleh anak didik kita gitu. Karena sifatnya anak didik kita itu kodratnya adalah meniru gitu ya, meniru guru ya, karena digugu dan ditiru itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, silakan coba Bapak Ibu menuliskan eh di dalam aturan kelas Bapak Ibu sering membuat aturan atau tidak, misalkan eh, meyakinkan anak-anak seperti apa inginnya. Coba dituliskan Bapak Ibu. Satu aja. Anak itu di dalam kelas itu, di dalam ruang kelas itu harus pengennya bagaimana sih? Ya, coba Bu Sri. Ya, jadwal eh kita biasanya ya, contohnya di dalam kelas tidak boleh membawa. Nah, oke. peraturan ya, Disiplin waktu kata Bu Heni ya. Biasanya menerapkan disiplin waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? pelaksanaan pembagian jadwal tiket atau apa namanya ketentuan kelas, Pak. Iya, eh, meyakinkan tentang ketentuan kelas, disiplin waktu gitu. Apalagi di dalam kelas biasanya pengennya kita itu teratur ketika Iya, berdoa. peraturan peraturan kelas, ada kan peraturan kelas biasanya dibuat. Iya, pasti Bapak Ibu menginginkan di dalam kelas itu kondusif gitu kan. Berarti di dalam kelas kondusif itu di sana harus dilakukan tentang keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan kelas itu? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, di sini ada kita sering bertanya, eh mengapa kita memiliki peraturan? Misalkan contoh mengendarai kendaraan motor. Pasti jawabannya itu untuk apa sih kita memakai helm dalam kendaraan motor ya? Untuk keselamatan nih jawabannya pasti. Nah, kemudian ada juga kenapa sih kita itu mencuci tangan? Kita selalu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat ini pada saat pandemi itu. Ya jawabannya di sana mungkin kebanyakan kesehatan karena alasan keselamatan buat dirinya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita seorang guru di kelas itu membuat keyakinan. Apa sih yang membuat yakin supaya pembelajaran ini menyenangkan? Nah, jadi buatkan Bapak Ibu bisa misalkan menuliskanlah anak-anak di kelas masing-masing atau menyampaikan ada beberapa poin apa saja nih yang diinginkan di dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita melakukan keyakinan kelas, nanti ini suatu saat akan ketika si siswa itu melakukan atau lupa melakukan kesalahan, nah dia akan dikembalikan lagi. Oh, keyakinannya apa, Dek? Nah, kita kemarin Adek eh, sudah menuliskan bahwa dalam belajar itu eh, tidak boleh sambil eh, ngobrol. Itu kan diyakinkan. Artinya mereka harus mengingat bahwa ketika kegiatan belajar tidak mengobrol gitu ya. Nah, itu keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, nah ini kita sering kali begini, Bapak Ibu. eh 5 dasar kebutuhan manusia itu misalkan ingin disayang gitu ya. Salah satunya ingin disayang. Anak kita itu sering ingin disayang, itu kebutuhan dasar manusia ya. Eh kemudian terkadang ada anak yang memang cenderung berperasaan gitu. Kemudian ingin kebebasan. Ini kita bisa melihat dari tingkah laku anak didik kita itu. Kemudian
anak kita itu kelihatan ingin kebebasan, ya, terlihat ingin kebebasan. Nah, itu kita harus memahami ya kebutuhan dasar manusia yang tadi. Jadi anak kita itu butuh ada kemudian bertahan hidup, kemudian ada rasa sayang dan rasa diterima. Kemudian ketiga kebebasan, keempat kesenangan. Jadi perlu kesenangan. Kemudian kelimanya ada penguasaan. Kayak itu ya, lima kebutuhan dasarnya. Kemudian Bapak Ibu, kita di posisi mana nih? Ya, di posisi manakah Anda gitu ya? Kita sebagai guru ada di posisi mana? Pernahkah Bapak Ibu mengatakan ini? Nah, patuhi aturan saya. Awas ya. Nah, pernah Bapak Ibu seperti itu? Ya, atau gini, Sering. ya, atau gini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begitu? Nah, di mana Nah, posisi kita? Ya emang sudah kamu kali ini. kasihan Eh, tuh biasanya gitu. betul. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ya ini dalam posisi mana Bapak Ibu atau sanksi konsekuensinya apa ya? Misalkan anak itu melakukan bolos, sanksi konsekuensinya apa ya? Nah, itu nanya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira yang cocok yang Bapak Ibu biasa lakukan yang mana yang ideal yang bagus harusnya? Yang apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, Pak? Yang Ah, terakhir, betul. apa Terima kasih. rencana kamu untuk memperbaiki? Dengan intonasi yang baik ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Nah, itu kan menyayangi itu, ingin disayang gitu. Ada juga ini daripada kita sang guru tiba-tiba sambil tunjuk-tunjuk nih, tunjuk-tunjuk. Patuhi aturan saya ya, awas. Nah, ini. Bagaimana perasaan anak itu? Gitu kan. Itu Ibu, Bapak Ibu bisa rasakan nanti anak itu seperti apa nanti. Nah gitu ya, ini introspeksi kita aja ya. Kita itu apakah kita sebagai orang yang eh, tunjuk-tunjuk yang nggak jelas atau bersikap yang lemah lembut dan kasih sayang tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang tadi ya. Jadi budaya positif yang diterapkan adalah 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita kenal dengan ada penghukum nih. Pernah nggak Bapak Ibu kalau ada siswa yang terlambat sekolah itu mengatakan apa namanya berbicara agak kasar. Enggak. Kamu terlambat mulu gitu kan. Emang kamu nggak tahu jam? Nah, itu kan ini sekarang kamu push up 50 kali. Waduh. Itu berarti penghukum itu, Bu ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik gitu atau dengan berkata-kata kasar. Biasanya gini, maaf ya, biasanya keluar kata-kata yang binatang biasanya. Bla 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 gitu kan. Nggak tahu waktu apa kamu. Nah, itu sekarang kamu eh bersihkan itu halaman, dihukum gitu ya, fisik. Kemudian itu akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ini posisi dalam penghukum Ibu Ibu. Yang kedua, ini pembuat rasa bersalah ya. Ini kita perbaiki ada yang kurang. Pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu pernah melakukan pembuat rasa bersalah gak di sekolah Bapak Ibu? Sering. Gimana contohnya Bapak Ibu? Sok silakan. Bagaimana Kamu membuat rasa bersalah kepada siswa? kamu kok terus begitu sih? Memang kamu nggak kasihan sama ibu. Iya. Iya, Sambil sambil mengusap air mata mungkin ya itu bahasa Ya, Ibu ini. Indosiar banget ya, Indosiar kamu Indosiar. banget ya. kalau Ah, ibu guru sama ibu kepala sekolah. Iya. iya, gitu ya. Nanti yang disalahkan ibu oleh pimpinan begitu biasanya. Betul ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi ini kadang-kadang kita suka tidak terasa gitu ya. Sebenarnya ini membuat rasa bersalah dari situ. Kadang-kadang siswanya ngeluh gitu nya, tungkul we. Kunaon sih si ibu teh cenah ge gitu kan, biasanya gitu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut ya, hayang dikasihani teh gitu tah.
Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini sebenarnya bagi anak itu tidak nyaman ya, gitu ya. Merasa bersalah lah pokoknya nama ada rumun hatai nama berkecamuk cina gitu tah. Nah, ini ya yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga, 5 posisi kontrol adalah sebagai teman Bapak Ibu. Nah, bagaimana coba Bapak Ibu pernah melakukan kontrol sebagai teman seperti apa contohnya Bapak Ibu? Ada anak terlambat ya, misalnya anak terlambat dengan nada yang berseri gitu ya. Dengan nada yang bersih, dengan senyum ramah menanyakan nih kepada anak terlambat, Andri, kamu terlambat ya? Ya. Kemudian kenapa kamu terlambat gitu? Terus menjawab kan, kenapa alasannya kamu terlambat? Nah, itu kan dengan bahasa dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut gitu ya. Jadi kontrolnya itu kontrol yang tidak apa namanya tidak menyalahkan si anak tersebut dengan memberikan solusi gitu ya. Seharusnya misalnya bertanya Adi, seharusnya kalau tidak terlambat itu bagaimana? Nanti si anak itu bisa mengemukakan solusinya. Dia merasa sebagai teman, tapi tidak sebagai teman itu tidak melunjak juga. Kebanyakan kita itu berlebihan. Biasanya kalau di SMA itu kalau diajak apa namanya guru sebagai teman itu dianggapnya gaul gitu ya. Nah, ini perlu kontrol juga. Bukan berarti teman itu diantaranya adalah sebagai teman yang apa namanya yang melunjak gitu ya. Jadi teman di sini adalah bagaimana kita memperlakukan murid kita itu sebagaimana anak didik dan guru juga sebagai toladan. Nah, berikutnya yang keempat, 5 posisi kontrol itu yang keempat adalah guru itu sebagai pemantau. Biasanya kalau dari jauh kelihatan nih anak ini terlambat gitu. Biasanya dengan nada yang mengawasi. Tapi ini agak tegas. Biasanya gini, "Hey Andi, kamu terlambat. Sudah jam berapa ini Andi?" Nah, kamu tahu kan masuknya jam 7.30. Kenapa kamu masih terlambat gitu. Tapi dengan nada yang tidak kasar dan juga tidak terlalu lembut. Tapi ini menunjukkan ketegasan. Ini biasanya Bapak Ibu sebagai pemantau. Dan juga biasanya sebagai pemantau ini memberikan aturan-aturan yang membuat si siswa itu bisa bisa apa namanya bisa mengingat aturan-aturannya dan juga konsekuensinya. Biasanya kamu tahu kan kalau terlambat ini konsekuensinya misalkan dipulangkan. Kalau di SMA sekarang kalau terlambat dipulangkan, Bu. Nah, terus kemudian dengan menggunakan sanksi dan memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah sebagai manajer nih Bapak Ibu. Manajer ini seperti manajer itu memanage ya. Kalau di lingkungan perusahaan itu sebagai manajer yang mengatur, kontrol mengatur bagaimana guru itu bisa berupa bisa sebagai teman, bisa sebagai pengontrol juga ya. Jadi manajer ini guru di mana posisi eh, guru ini dalam posisi yang tenang gitu ya dan membuat siswanya juga tenang. Misalkan eh jadi dengan tujuan bahwa murid itu bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Karena dengan eh, posisi kontrol sebagai manajer ini kita bisa memposisikan antara murid dan guru itu tidak ada apa namanya jarak yang berbeda gitu ya. Artinya murid bisa menerima, kemudian guru pun bisa menerima dan memberikan arahan yang baik. Nah, jadi namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan menjawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Nah, itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya ini segitiga restitusi. Ya, ini juga bagian daripada eh, kebiasaan positif yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, kemarin saya mencoba untuk
bertanya kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi diawali dengan menstabilkan identitas. Jadi ketika kita bertanya kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut itu dalam posisi yang ramah, gitu ya, dalam posisi yang ramah dan tidak dalam posisi yang tidak menunjukkan kemarahan. Yang kedua, validasi tindakan yaitu apa namanya bertanya kepada siswa tersebut tentang apa yang dia lakukan kesalahannya. Nah, jadi setelah melakukan identitas, stabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah akan menghasilkan eh, apa namanya solusi yang dikeluarkan oleh murid tersebut dan itu akan dipertanggungjawabkan juga oleh siswa dan siswa memahami apa yang dia lakukan kesalahannya. Nah, itu segitiga restitusi dan segitiga restitusi ini tidak eh, memaksakan kehendak ya. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, eh, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang mana Bapak Ibu bisa melihat hukuman itu biasanya dalam bentuk sanksi, ya. Kemudian konsekuensi akibat tindakan yang dilakukan dalam pendekatan disiplin positif. Biasanya konsekuensi berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari ketiga perbedaan ini, kita bisa menerapkan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini masih on Bapak Ibu. Masih. Masih, Oke. Pak. Saya akan membuka, tolong Bapak Ibu dijawab ya. Sebentar ya, saya akan share. Saya akan share, bentar, sedikit pembelajaran modul di CGP ya, modul 1 2. Ini sebentar. Hukuman dan penghargaan. Oke, Bapak Ibu bisa bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat belum? Belum, Oh, belum, belum. belum, Pak. Oke. Belum. Oke, sekarang gimana Bapak Ibu? Udah terlihat? Udah ada. Oke. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Ini ada hukuman atau konsekuensi? Ini salah satu materi CGP ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Oke. Hukuman. Coba Adik, kita klik. Nah, ternyata itu harus konsekuensi Bapak Ibu ya. Yang kedua, lari Dan mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? hukuman. 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 Oke, coba. Oke, benar Bapak Ibu. Lanjut ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Eh, Konsekuensi. Yang jawab konsekuensi. konsekuensi yang benar ya. Oh iya iya betul. Karena disuruh karena apa? Ada tindak lanjut dari perbuatannya gitu ya. Betul ya, pinter Bapak Ibu semua. Coret. Bapak, ibu atuh aku. Oh, Ibu ya. Terima kasih Ibu. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukum atau konsekuensi? Man. Hukuman ya? Hebat. Hukuman ya? Oke, kita pilih Hukuman. hukuman. Oke, betul sekali Bu.
Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 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 Klik. Betul, Bapak Ibu. Lanjut ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Betul sekali. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki di sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman ya. Hukuman apa konsekuensi? Apa Pak? Konsekuensi ya kayak Apa nama. konsekuensi? Konsekuensi. Nah, ternyata hukuman Bapak Ibu itu Nggak karena tahu hukuman. diminta itu. Jadi si anak itu dicopotin ininya apa baju apa bukan baju ya. Alas kakinya gitu ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab Hukuman. pertanyaan. Hukuman. Hukuman. Mungkin Bapak Ibu sering melakukan ini kali ya. Tidak bisa matematika. Bapak Ibu, lanjut ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 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 Oke. Kemudian, Bapak Ibu lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman ya. Hmm? Hukuman. Hukuman. Oke. Apa sih hukuman? Ternyata itu konsekuensi, Bapak Ibu. Oh, benar. Lanjut, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman Terpenggal. saat bermain di lapangan. Hukuman. Hukuman atau Hukuman kali ya. konsekuensi? Hukuman coba Hukuman. ya. Itu konsekuensi, Bu. Itu ya. Konsekuensi. Oke, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesuai kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul Bapak Ibu. Jadi dia di punya konsekuensi kalau misalnya apa ada ininya ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. 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 Konsekuensi. Konsekuensi yang ya Iya dong. lari ya. Itu kan lari ya. Karena kan dia udah punya ininya terlambat. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Hukuman coba. Betul sekali. Iya, iya. Ah, betulnya 8 Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya. Oke, itu Bapak Ibu, ini salah satu pembelajaran kami di CGP itu ya tentang bagaimana memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan retribusi. Nah, sebagai pemicu juga ya Bapak Ibu, ternyata banyak sekali pembelajaran yang baru yang sering kita alami itu kita kan mengetahui, oh ini udah salah, ini harus diperbaiki. Nah, itu di apa di pembelajaran CGP itu sebenarnya banyak hal yang baru dan juga banyak hal juga yang mengena kepada diri kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi itu sekelumit tentang teori yang dimaksud. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat lagi kembali ke materi. Materinya. Materinya selanjutnya adalah terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik ya ini dan juga sudah menjawab juga tadi ya pertanyaan-pertanyaan dan jujur sekali itu saya juga banyak terjebak dengan pertanyaan tadi ya karena eh, sering juga yang sudah saya lakukan di lingkungan sekolah itu ada banyak yang tidak sesuai dan juga ada yang sesuai. Nah, ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Untuk itu saya cukupkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Silakan wabarakatuh. kembali ke Ibu moderator. Baik, terima kasih Pak Jenal atas presentasinya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Adapun yang selanjutnya kita langsung aja Pak JJ gimana? Kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.